Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Selamat siang untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini terkait dengan topik kita, edukasi keselamatan berkendara dan pembagian helm keselamatan bagi masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kita akan memperbincangkan hal ini bersama narasumber Inspektur Jenderal Polisi Edgar Diponegoro SIKMH yang merupakan staf khusus bidang keselamatan publik. Siang Bapak Edgar. Selamat siang Mbak Femi, mohon maaf ini kita banyak terputus-putus nih. Iya, baik Bapak. Nah terkait dengan kegiatan edukasi keselamatan, kemudian pembagian helm yang pada hari ini diawali dengan penyerahan helm secara simbolis oleh para sponsor, ini seperti apa nih Pak Edgar gambarannya? Ya, saya ulangi kembali bahwa memang benar hari ini kami menyelenggarakan acara penyerahan helm secara simbolik dari sponsor kepada otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, saya lanjutkan tadi sebagai latar belakangnya, kami berdiskusi dengan beberapa sponsor untuk bisa membantu kami yang dilatar belakangi oleh keprihatinan atas banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah yang saat ini menjadi Ibu Kota Nusantara, terutama di Kecamatan Sepaku. Bahwa Kecamatan Sepaku dari tahun ke tahun tingkat kecelakaannya cukup meningkat, Mbak Femi. Nah, kemudian tingkat fatality-nya juga meningkat. Nah, oleh karena itu saya melihat apa faktor penyebabnya. Nah, ternyata salah satunya kesadaran berkendara dengan menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor ini juga masih sedikit. Banyak sekali pengendara sepeda motor yang ketika berlalu lintas di jalan raya tidak menggunakan helm. Oleh karena itu, keprihatinan ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, ternyata disambut dan direspons secara positif. Sehingga kami didukung oleh PT BTN, kemudian PT Rolas yang berdomisili di Balikpapan, dan PT Nusa Wijaya Sentosa yang juga domisili di Balikpapan, bersama-sama memberikan bantuan sejumlah lebih kurang 3.000 unit helm untuk kita bagikan kepada masyarakat di Sepaku sebagai bentuk inspirasi bagi masyarakat agar mereka mau menggunakan helm. Itu kira-kira latar belakang pemikirannya Mbak Femi. Oke, baik. Sejauh ini Pak Edgar nih melihat seperti apa keselamatan publik di IKN, khususnya di dua daerah delineasi IKN ini, dari Kabupaten PPU dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara nih Pak Edgar. Wilayah-wilayah yang menjadi delineasi Ibu Kota Nusantara itu kan melingkupi dua kabupaten. Satu di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di Kecamatan Sepaku, dan beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Samboja, baik utara maupun Samboja, itu yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, di beberapa kecamatan ini yang tadinya wilayahnya boleh dikata wilayah cukup sepi, belum ramai oleh lalu lintas kendaraan, saat ini tiba-tiba menjadi secara signifikan meningkat aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor, terutama di wilayah Kecamatan Sepaku yang karena banyaknya pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di IKN, maka lalu lintas kendaraan menjadi meningkat. Nah, akibat meningkatnya lalu lintas kendaraan ini, maka kami melihat adanya potensi kecelakaan lalu lintas. Mengapa ada potensi itu? Pertama,
karena kendaraan-kendaraan cukup padat, kemudian tidak terbagi secara baik, secara fasilitas ya, itu alat berat jalannya menggunakan jalur apa, kemudian kendaraan-kendaraan yang kecil atau kendaraan pribadi dan sepeda motor itu di jalur yang seperti apa. Ini kan belum terbagi. Semuanya menggunakan satu jalur, yaitu jalan nasional Penajam dan antara Penajam dan Kabupaten Pasir, sehingga terjadi kepadatan di jalur nasional tersebut. Nah, oleh karena itu potensi kecelakaan semakin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penerangan juga tidak terlalu baik karena tidak secara rapat diberikan lampu-lampu penerangan. Nah, oleh karena itu ketika di malam hari, apalagi di musim penghujan, ini potensi visual dari pengendara sepeda motor ini menjadi terganggu, sehingga potensi kecelakaan juga terjadi. Nah, yang ketiga, sarana prasarana lalu lintasnya seperti jalan raya, kemudian rambu-rambu, nah itu juga kurang kurang baik, sehingga tidak memberikan tidak memberikan petunjuk-petunjuk dan tidak memberikan fasilitas yang nyaman bagi pengendara untuk mengendarai kendaraan di atas jalan raya. Nah, hal-hal seperti ini memberikan keprihatinan kepada kami. Tentu saja ini belum menjadi bagian dari kebijakan otorita, tetapi kami ingin membantu pemerintah setempat, kemudian aparat keamanan dan aparat yang berkompeten dalam hal ini misalnya seperti kepolisian itu. Nah, kita ingin membantu mereka dengan meringankan beban-beban mereka, salah satunya dengan memberi edukasi dan membagikan helm secara gratis. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, apalagi kan ini IKN akan diresmikan sesaat lagi ya di 17 Agustus. Kita tinggal menghitung hari nih Pak Edgar ya. Tentunya mobilitas ini semakin banyak dan ini juga sangat berpengaruh ya pada keselamatan publik nih ketika berkendaraan. Nah, ini hal yang sangat menarik nih Pak Edgar ya, teman-teman otorita IKN ya. Ini memiliki sebuah kepedulian yang luar biasa untuk masyarakat dan juga katanya untuk pelajar nih yang ada di IKN. Nah, ini kenapa sasaran targetnya juga ikut pelajar juga, karena mungkinkah menurut data para pelajar ini yang agak sedikit bandel dalam menggunakan helm atau gimana nih Pak Edgar? Iya, kami tidak ingin menggunakan istilah itu, tetapi mengapa kami ingin melibatkan para pelajar? Karena mereka ini kan tulang punggung generasi kita di masa mendatang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ini masuk dalam golongan orang-orang yang kritis pemikirannya. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang akan nantinya istilahnya menikmati ibu kota Nusantara karena dari sisi usianya. Nah, atas dasar itu kami ingin mengundang mereka untuk berdialog lah ya. Kalau kami tidak ingin menggunakan kata edukasi karena saya kira mereka sudah memiliki ilmu itu, tetapi kami ingin berdialog, kami ingin membangun kepercayaan bahwa menggunakan helm setidaknya itu menjadi penting bagi para pengendara sepeda motor. Dan satu harapannya, dari mereka-mereka ini kita harapkan terjadi getok tular. Jadi ada edukasi yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada misalnya yang kami undang kan rencana 500 orang. Jadi tidak hanya berhenti pada 500 orang ini saja, tetapi bisa ditularkan. Kalau itu pelajar, dia bisa menularkan kepada teman-temannya. Kalau ini adalah orang tua, dia akan memberikan peringatan kepada anak-anak dan keluarganya. Kira-kira seperti itu, Mbak, sasarannya. Baik. Nah, untuk para pelajar ini yang disasar adalah usia 17 tahun ke atas yang sudah bisa memiliki SIM, ataukah seperti apa nih, Pak Edgar? Betul sekali. Jadi kami memang mengundang mereka yang sudah layak untuk menggunakan sepeda motor.
Jadi baik layak dari usianya, layak dari kecakapannya, dan kecakapan ditunjukkan dengan kepemilikannya terhadap kartu izin mengemudi. Itu Mbak. Oke, nah hari ini tepatnya tadi ya barusan selesai nih Pak Edgar ya, ada pemberian simbolis 3.000-an helm nih dari sponsor kepada otorita IKN ya yang diwakili oleh Pak Edgar nih. Nah ini sponsor yang ikut bergabung di dalam kegiatan ini seperti apa nih Pak Edgar? Seperti yang tadi telah kami sampaikan bahwa kita berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki concern sama, yaitu bagaimana kita menjadikan warga IKN ini patuh hukum dan senang menggunakan helm. Ini direspon secara baik oleh kawan dari PT BTN, Bank Tabungan Negara, kemudian PT Rolas yang berada di Balikpapan domisilinya, dan PT Nusa Wijaya Sentosa yang juga domisilinya di Balikpapan. Nah, mereka sangat concern dengan keselamatan berlalu lintas sehingga mereka memberikan helm ini secara cuma-cuma kepada masyarakat. Ini bentuk perhatian mereka kepada kita semua, terutama kepada warga Sepaku. Insya Allah ini tidak berhenti pada 3.000 unit ini aja. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berkelanjutan sampai kesadaran menggunakan helm ini menjadi kebiasaan. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau ada 500 pelajar yang diundang, 2.500 lainnya ini untuk warga Sepaku saja kah atau ada warga lainnya? Betul. Sementara masih di wilayah Sepaku yang intensitas penggunaan lalu lintasnya sudah meningkat ini Mbak. Mengapa kita belum ke kecamatan yang lain? Karena kecamatan yang lain itu nanti pada periode berikutnya. Ini sementara kita fokus di Sepaku dulu. Setelah itu kita sedang menyiapkan juga untuk kegiatan yang sama di kecamatan yang lain Mbak. Oke, berarti memang Kecamatan Sepaku ini menjadi prioritasnya saat ini Pak Edgar ya? Untuk saat ini betul, ya untuk saat ini. Karena jalan nasionalnya menjadi arus lalu lintas untuk datang dan pergi pulang dari Bapak saat ini dia menjadi jalur utama, betul ya. Oke, nah kemudian kabarnya besok nih pada Rabu akan ada edukasi keselamatan. Nah ini seperti apa di Bapak kegiatan edukasi keselamatan, baik dari sumbernya, kemudian di mana lokasinya dan juga waktunya Bapak Edgar? Iya. Kami merencanakan itu di alun-alun Taruna di Desa Bukit Raya. Nah itu kami sudah minta izin kepada Pak Kades untuk menggunakan aulanya. Kami juga menyiapkan 500 kursi untuk audiens yang diundang itu 250 masyarakat di Kecamatan Sepaku, mulai dari Pemaluan sampai daerah Mentawir sana. Itu sudah diundang melalui para kades, kemudian anak-anak SMA pelajar dan setingkatnya itu kita undang juga sebanyak 250 orang sehingga total 500 orang. Nah, kami ingin memberikan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan helm ketika menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, dengan narasumber 3 pihak. Yang pertama yaitu Kasatlantas. Kasatlantas nanti akan berbicara tentang aturan-aturan hukum, bagaimana seseorang pengendara sepeda motor itu wajib secara hukum mengenakan helm dan dampaknya apabila tidak mengenakan helm. Kemudian dari Dinas Perhubungan Penajam Pasir Utara, itu juga kami mengundang untuk memberikan edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas dan rekayasa di jalan raya. Kemudian yang ketiga, Pak Kapolsek Sepaku sendiri. Nah, Pak Kapolsek Sepaku ini juga akan berbicara tentang potensi-potensi kecelakaan yang berdampak sosial. Nah, tentu saja ini yang patut kita hindari karena terkadang ada peristiwa-peristiwa sosial yang diakibatkan karena kecelakaan.
terjadinya kerusuhan, terjadinya konflik antar warga, hal seperti ini harus kita antisipasi. Hanya karena kecelakaan. Nah, oleh karena itu, Pak Kapolsek ini akan memberikan edukasi terkait hal itu. Nah, kami baru saja mendapatkan kabar bahwa Pak Camat pun akan datang. Kami sangat senang. Mudah-mudahan beliau mau menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga. Jadi cukup komprehensif, Mbak. Dan saya dengar beberapa kades pun akan ikut hadir. Wah, ini saya kira cukup luar biasa. Mudah-mudahan acaranya bisa meriah dan bisa diterima secara baik, sharing knowledge-nya ini. Oke, berarti ini sambutan yang sangat positif nih, Pak Edgar. Insya Allah, mudah-mudahan, Mbak. Ini dapat ya untuk Insya Allah, mudah-mudahan, Mbak. Kami yakin, Mbak. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian seperti apa mekanisme pembagian helmnya ini, Bapak? Karena yang di lokasi kan ada 500 orang nih, sedangkan helm di disiapkan ada 3.000 nih. Seperti apa nih, Bapak? Iya, betul. Jadi begini, 500 memang akan kita siapkan bagi peserta yang diundang dan yang hadir. Ada orang yang diundang tapi tidak hadir, ya mohon maaf, kami tidak bisa memberi. Nah, kemudian ada yang hadir ternyata nggak masuk dalam list undangan, ya mungkin kita bisa pertimbangkan di tempat lain gitu. Nah, pembagian helm ini insya Allah secara serentak akan dibagikan di sekitar pukul 12 atau duhur lah, kira-kira begitu. Nah, pertama di lokasi acara edukasi, yaitu di alun-alun Bukit Raya. Kemudian yang satu lagi itu di daerah Pemaluan, di dekat pasar Pemaluan situ. Kemudian yang dua lagi itu ada di sepanjang Sukaraja, Mbak, dekat dengan rumah sakit. Itu kantong jalannya cukup baik sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Oke, berarti itu adalah lokus untuk pemberian helm. Masyarakat dikumpulkan ataukah memang kita rencananya nih ya, mekanismenya akan diberikan kepada yang melintas nih, Bapak? Ya, kami akan memberikan kepada mereka yang melintas sehingga kami tidak mengumpulkan massa. Karena pertama kalau mengumpulkan massa ada kekhawatiran misalnya mengganggu arus lalu lintas. Kemudian yang kedua, apabila cuaca tiba-tiba berubah dari panas menjadi hujan atau dari hujan menjadi panas, ini juga akan mengganggu tertibnya penyelenggaraan. Dan yang ketiga, kami tidak bisa mengukur sejauh mana jumlah masyarakat yang datang dan helm yang kami bagikan. Sehingga kami, karena memang keterbatasan unit, sehingga kami hanya akan membagikan kepada yang melintas saja. Dengan tidak mengumpulkan massa. Kecuali memang kami bisa mengukur jumlah pemilik kendaraan bermotor sekian, helm yang kami bagikan sekian. Nah, itu mungkin metodenya beda, sehingga kami tidak memilih metode yang seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Edgar tadi sempat disinggung ya bahwa ini kali pertama dilakukan, nanti akan ada rencana berikutnya. Apakah sudah diplanningkan untuk kali berikutnya ataukah melihat keberhasilan yang akan dilaksanakan besok ini, Pak? Atau seperti apa nih? Iya. Perencanaan sudah ada, evaluasi tetap harus dilakukan. Nah, tinggal kami menunggu kira-kira sponsornya siapa lagi nih yang berminat, kira-kira seperti itu. Ya, kami sedang tawarkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sponsor merespon apa yang kami inginkan. Nah, sehingga tidak terlalu lama, mungkin 2 bulan ke depan sudah bisa kita laksanakan kembali. Oke, berarti sekitar September nih Pak Edgar ya targetnya ya untuk kali kedua pemberian helm ini. Ya, mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sejauh ini Pak Edgar ya dalam persiapan untuk memberikan helm simbolik ataupun nanti jelang besok nih pelaksanaannya ini kan juga melibatkan banyak orang. Apakah ada tantangan yang ditemui, Pak? Iya, namanya berhubungan dengan masyarakat, tentu saja, tentu saja ada saja ada saja tantangannya. Tetapi itu semua tidak menjadi perhatian utama kami. Bagi kami adalah sepanjang
mereka senang dengan helm yang kami bagi, ini sudah luar biasa. Yang mudah-mudahan dengan helm yang kami bagi ini, mereka mau mengenakan helm, mau merasakan mengenakan helm ini bagian dari upaya menyelamatkan diri di potensi fatality apabila terjadi kecelakaan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, goalnya seperti itu nih Pak Edgar. Apakah dalam rentan waktu 2 bulan ini ya, ataupun dalam pengawasan oleh otorita IKN melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya kepolisian ini, apakah ada pengawasan nih? Ini kita lihat nih ketika kita melakukan program ini, progresnya seperti apa nih bagi pengendara motor ya yang mentaati untuk menggunakan helm atau untuk ya mohon maaf nih kecelakaan lalu lintas di seputar jalur Sepaku ini, Pak. Ya, betul. Jadi kami sudah komunikasi dengan pihak yang berwenang untuk melihat sejauh mana upaya kita menyentuh peran masyarakat dalam menggunakan helm. Nah, sebenarnya dalam 2 bulan ini, ribu ini tidak banyak ya Mbak ya, dibandingkan jumlah masyarakat. Sehingga kalau kita ingin melihat di mana nih helm Nusantara kita ini yang sudah kita bagi, mungkin sedikit sekali kita jumpai. Tetapi setidaknya dengan pemberian ini, kalau mereka menggunakan helm yang bukan Nusantara saja, ini kan sudah menjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu yang kita harapkan. Di mana kita bisa melihat itu? Misalnya pertama, kita bisa melihat apakah masyarakat yang melintas di pasar misalnya gitu. Ini kan yang paling ramai ya, pasar Sepaku. Apakah masyarakat yang melintas di pasar Sepaku sudah mau menggunakan helm? Ini sudah menjadi bisa menjadi tolok ukur pertama. Kemudian di sepanjang jalur depan rest area IKN misalnya gitu. Ini kan juga cukup padat daerah situ. Atau di Bumi Harapan misalnya, itu kan daerah-daerah yang padat ya. Nah ini kan kita bisa jadikan tolok ukur apakah mereka sudah mau menggunakan helm. Walaupun tidak menggunakan helm Nusantara, tetapi mereka sudah mengupayakan sendiri untuk menggunakan helm pribadinya. Ini kan sudah luar biasa. Nah, sehingga atas dasar evaluasi ini, kita anggap mereka sudah mau meningkatkan kesadarannya. Dan ini progresif yang sangat luar biasa. Oke, berarti ini untuk helm SNI ini Pak ya, Bars International ini yang akan dibagikan besok, ada pembedanya, kekhasannya dengan cap Nusantara kah? Atau seperti apa nih? Karena singgung-singgung tadi nih helm Nusantara ya. Apakah karena diberikan oleh otorita IKN ataukah memang ada logo Nusantaranya pohon hayat itu ataukah bagaimana nih Bapak? Ya, itulah pembedanya Mbak. Jadi helm yang akan kita berikan ini adalah helm yang sudah kita berikan lambang pohon hayat di helmnya, sehingga ini menjadi daya tariknya. Mudah-mudahan dengan daya tarik itu mereka mau menggunakan helm itu. Semakin sering mereka menggunakan helm itu, semakin sering orang melihat, sehingga semakin banyak yang mau mengikuti penggunaan helm itu. Oke. Nah, makin banyak yang tertarik menggunakan helm Nusantara, makin banyak peminatnya. Apakah nanti akan dijual atau diberikan gratis sih Bapak? Enggak. Kita tidak akan memperjualbelikan itu. Mudah-mudahan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang terinspirasi, sehingga semakin banyak yang membantu. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir nih Pak Edgar, untuk kegiatan besok, apa yang ingin disampaikan ataupun juga harapannya kepada pendengar RRI IKN ataupun masyarakat di sekitar IKN? Siapa tahu nih, kami sengaja melintas deh biar dapat helmnya, atau seperti apa nih Bapak? Silakan. Ya. Pertama, kami persilakan Bapak Ibu untuk melintasi titik-titik yang tadi kami sebutkan. Yang pertama di depan Rumah Sakit Sepaku, kemudian yang kedua di dekat Pasar Sepaku. Kami menyiapkan lebih kurang 2.000-an helm untuk kita bagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Silakan melintas dan mohon maaf, kami pasti akan mengenali kalau misalnya melintas lebih dari sekali.
Sehingga kami prioritaskan kepada yang belum terbagi, sehingga mengurangi dampak sosial yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami membagi helm ini bukan karena kami punya uang lebih, tidak. Ini murni karena kesadaran dari para sponsor untuk membantu masyarakat di Sepaku agar mau menggunakan helm. Helm ini penting digunakan untuk melindungi kepala kita agar terhindar dari fatality ketika kita jatuh dari sepeda motor, karena misalnya jalanan licin karena hujan atau karena terantuk batu misalnya, yang kita tidak sadar ketika kita mengendarai sepeda motor. Nah, sehingga kepala kita terlindungi. Kira-kira itu upaya kita untuk memberikan motivasi kepada masyarakat supaya mau menggunakan helm. Dan sangat baik sekali apabila masyarakat sendiri secara sadar mau menyiapkan helm dengan standar keselamatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga secara sadar masyarakat itu melindungi dirinya sendiri. Bukan karena pembagian dari otoritas. Karena pembagian ini hanya semacam inspirasi aja, bukan sesuatu yang diwajibkan baik oleh negara maupun oleh undang-undang. Tidak, tapi ini hanya memantik kesadaran masyarakat supaya mau menjaga keselamatan diri dari setiap potensi kecelakaan di jalan raya. Demikian, Mbak. Oke, kita juga berharap hal yang sama nih Bapak ya dari perbincangan kita hari ini, dan besok banyak yang bisa ikut bergabung ya, dan semakin timbul nih kesadaran untuk menggunakan helm dan menjaga keselamatan publik, keselamatan diri sendiri yang tentunya akan berpengaruh kepada keselamatan publik. Kita ketemu besok nih Bapak ya, langsung di alun-alun. Oh ya, satu lagi Mbak. Ya, silakan. Ya, satu lagi. Saya syukur alhamdulillah ini dibantu oleh teman-teman Banser di Kecamatan Sepaku untuk membagikan helm itu. Kemudian kawan-kawan komunitas Vespa juga akan ikut bergabung. Sehingga ada lebih kurang sekitar 35-an komunitas yang akan membantu pembagian helm selama kegiatan di sepanjang jalur Jalan Sepaku. Demikian, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Iya, 35 komunitas ini ikut terlibat nih dalam menyuarakan keselamatan publik nih Bapak. Kita ketemu besok ya Bapak ya, langsung di alun-alun Taruna ya. Sukses untuk kegiatannya besok. Sehat selalu, sampai jumpa besok. Baik, terima kasih Pak Inspektur Jenderal Polisi Edgar Diponegoro SIK MH, staf khusus bidang keselamatan publik Otorita Ibu Kota Nusantara. Tetaplah bersama kami mendengar RRI IKN ya. 15 menit lagi kami akan hadirkan rangkaian lagu untuk Anda dan juga beberapa informasi menarik hingga nanti di pukul 14 saatnya kami mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN